Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video final di mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Untuk judul materi saya itu model-model pengembangan kurikulum. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum? Yang pertama ada proses sistematis, yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan secara terencana. Pertanyaan kunci, apa yang diajarkan, kepada siapa, bagaimana, dan seberapa efektif? Ragam pendekatan, dari top-down hingga grassroots. Setiap model menawarkan perspektif tentunya berbeda. Nah, yang pertama ada model Taylor, rasionalitas tujuan. Jadi ada 4 pertanyaan kunci Taylor. Yang pertama tujuan, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga pengorganisasian, yang keempat ada evaluasi. Jadi pendekatan top down ini tujuan ditetapkan lebih dulu, konten dan metode menyesuaikan, kelebihan terstruktur dan terukur. Adapun kelemahannya yaitu kurang fleksibel terhadap kebutuhan siswa. Terus yang kedua ada model TABA, yaitu dari bawah ke atas. Yang pertama ada diagnosis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang kedua ada tujuan, yaitu merumuskan tujuan yang jelas. Yang ketiga ada konten, yaitu memilih ada organisasi, yaitu susun urutan dan struktur. Terus model berikutnya itu ada model BETCAM, yaitu sistem yang terencana. Nah, model ini memandang kurikulum sebagai dokumen tertulis yang komprehensif, bukan sekedar rencana implisit. 5 elemen utamanya membentuk sistem yang saling bergantungan. Yang pertama ada arena pengembangan, lingkup wilayah yang menentukan relevansi. Yang kedua ada personalia, siapa terlibat dalam pengembangan. Yang ketiga ada organisasi, struktur dan isi kurikulum. Yang keempat ada implementasi, yaitu penerapan lapangan. Yang kelima ada evaluasi, penilaian terhadap kurikulum dan pengajaran. Nah, berikutnya ada model Wheeler, yaitu siklus berkelanjutan. Yang pertama ada tujuan, yaitu menetapkan tujuan umum dan khusus. Yang kedua ada pengalaman belajar, yaitu memilih pengalaman belajar yang relevan. Yang ketiga ada seleksi konten, pemilihan materi yang sesuai tujuan. Terus ada organisasi, yaitu pengorganisasian konten dan pengalaman. Nah, terus ada evaluasi formatif berkelanjutan kembali ke tujuan. Nah, di bawah ada keterangan Deka Wheeler mengembangkan model Taylor menjadi siklus non-linear. Keunggulan utamanya evaluasi bersifat formatif dan terus-menerus, bukan hanya akhir proses. Nah, selanjutnya ada model Atiyeh dan Dick Carey, pendekatan instruksional. Yang pertama ada analis, yang kedua ada design, yang ketiga ada development, yang keempat ada implementation, yang kelima ada evaluasi. Selanjutnya yaitu perbandingan antar model. Nah, di sini ada dimensi, orientasi, linearitas, fokus, peran guru yaitu sebagai pelaksana, pengembang utama, kontributor, evaluator aktif, desainer konten. Nah, ada evaluasi yaitu akhir proses, tahap tertentu, komponen sistem, formatif terus-menerus, formatif sumatif. Nah, untuk memilih model yang tepat, yang pertama itu dengan pertimbangan konteks, yaitu skala nasional, sekolah atau kelas. Model Taylor dan BETCAM cocok untuk skala dasar. TABA dan Wheeler lebih fleksibel untuk level kelas. Terus ada pertimbangan sumber daya, yaitu waktu, keahlian guru, dan dukungan institusi menentukan model mana yang dapat diimplementasikan secara realistis. Terus ada komponen lebih efektif, yaitu tidak ada model yang universal dalam praktik. Kombinasi model misalnya kerangka Taylor dengan evaluasi formatif Wheeler sering lebih efektif. Nah, ada
Nah, ada implikasi bagi calon guru. Yang pertama ada kuasai terlebih dahulu landasan teori, yaitu pahami dasar konseptual setiap model sebelum mengadaptasinya di kelas. Teori yang kuat menghasilkan praktik yang kokoh. Yang kedua, jadilah reflektif, yaitu evaluasi kurikulum secara berkala seperti yang diajarkan model Wheeler. Pembelajaran adalah suatu proses yang terus berkembang. Yang ketiga, siswa sebagai titik tolak, yaitu jadikan kebutuhan siswa sebagai pusat pengambilan keputusan sesuai semangat model tabah berpihak pada realitas lapangan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.